dari kelompok 7. Sebelum saya menerangkan dan mendemonstrasikan tentang penggunaan dan instalasi SLIM, saya akan menerangkan tentang SLIM secara umum. SLIM atau Senayan Library Management System adalah sistem automasi perpustakaan sumber terbuka atau open source berbasis web yang pertama kali dikembangkan dan digunakan oleh Perpustakaan Kemendikbud. Secara umum, SLIM berfungsi untuk memudahkan pekerjaan pustakawan dan membantu pemustaka di perpustakaan. Terdapat beberapa fungsi dan manfaat dari SLIM, yaitu penelusuran koleksi. Dapat memudahkan penelusuran koleksi karena SLIM semua data inventaris koleksi dan dapat menampilkan cover bahan pustaka. B. Untuk menginput data dan koleksi. Memudahkan dalam labeling sumber bahan pustaka karena pada SLIM dapat membuat barcode setelah memasukkan data buku dan pelaporan serta pembuatan data statistik koleksi perpustakaan. C. Layanan sirkulasi. Membantu dalam sistem sirkulasi di perpustakaan, yaitu kegiatan peminjaman, pengembalian, perpanjangan, dan memuat denda. D. Keanggotaan. Digunakan untuk mendata anggota perpustakaan sehingga dapat secara langsung mencetak kartu anggota, laporan, pendataan pengunjung. Terdapat beberapa fitur dari SLIM, yaitu Online Public Access Catalog atau OPAC, mode penelusuran sederhana, Simple Search, dan tingkat lanjut Advanced Search. Detail record tersedia dalam format XML atau Extensible Markup Language untuk kebutuhan web service. Manajemen data bibliografi yang efisien, meminimalisasi redundansi data. Sirkulasi, manajemen keanggotaan dan inventarisasi koleksi. Dukungan, pengelolaan dokumen multimedia dan dokumen digital, khusus untuk PDF dalam bentuk streaming. Terdapat beberapa format bahasa, serta dukungan modul Union Catalog Service. Member area untuk melihat koleksi yang sedang dipinjam oleh anggota. SLIM memiliki kelebihan, yaitu penambahan bahasa Urdu, Turki, dan bahasa Rusia, penambahan tema baru laman admin, fitur copy cataloging dengan protokol MARC SRO. Sedangkan SLIM memiliki kekurangan, yaitu SLIM Portable hanya tersedia dan kompatibel pada operating system Windows, sehingga akan sedikit menyusahkan bagi pengguna selain OS Windows yang menghendaki mengunduh aplikasi SLIM Portable yang relatif lebih mudah dan simpel untuk dioperasikan. Untuk mengunduh dan menginstalasi SLIM, Anda terlebih dahulu harus membuka pada browser dan menuju pada alamat website slims.web.id. Pada website tersebut, pada atas layar terdapat beberapa menu seperti About yang berisi tentang gambaran singkat SLIM termutakhir, yaitu SLIM versi 9 Boolean. Ada menu download yang berguna untuk mengunduh SLIM. Terdapat beberapa versi seperti versi portable yang lebih user-friendly dan praktis, serta dapat diunduh pada Windows Operating System 32-bit dan 64-bit. Kemudian terdapat versi source code yang dapat diunduh oleh semua operating system seperti Mac, Windows, dan Linux. Terdapat juga Union Catalog Server atau UCS untuk mengintegrasikan katalog yang berbasis aplikasi SLIM, serta Nayanes, aplikasi berbasis web untuk menelusur katalog di seluruh SLIM secara real-time. Terdapat pula menu Docs yang di dalamnya berisi tutorial berbasis PDF untuk memudahkan pengguna dalam menginstalasi dan menggunakan SLIM. Pada video kali ini, saya akan memilih menggunakan instalasi SLIM pada edisi 9 Boolean pada versi portable untuk Windows OS 64-bit karena dirasa paling mudah dan simpel untuk digunakan orang awam serta sesuai dengan versi Windows saya. Untuk mengunduh, langsung saja pada menu download dan memilih versi portable untuk Windows 64-bit. Setelah proses mengunduh selesai, file bereksistensi RAR tersebut perlu untuk dipindahkan ke direktori .c. Setelah dipindahkan, lalu lakukan ekstraksi dengan mengklik kanan dan memilih extract here. File yang sudah diekstrak tersebut dan klik bernama httpd, lalu minimize dan MariaDB, kemudian minimize dan enter. Untuk dapat menggunakan fitur-fitur pada SLIM, terlebih dahulu Anda harus login akun sebagai admin dengan cara pertama mengklik member area. Kemudian, isilah pada member ID dengan admin. Password, ketikkan admin. Lalu
Selanjutnya kita akan berpindah ke bagian bibliografi. Menu bibliografi berguna untuk menampilkan dan memasukkan data-data bibliografi dari suatu koleksi. Untuk memasukkan data bibliografi dapat dilakukan dengan langkah berikut ini. Langkah pertama adalah dengan menekan menu bibliografi. Setelah menu bibliografi terbuka, maka kita akan menekan Add New Bibliography. Hal ini bertujuan untuk menambahkan data bibliografi baru yang akan kita masukkan ke Slims. Selanjutnya, setelah halaman terbuka, kita akan mulai memasukkan data-data dari koleksi yang akan kita buatkan bibliografinya. Pada kolom title, kita masukkan judul koleksi. Selanjutnya, kita masukkan data pengarang dengan menekan tombol author. Setelah pop-up muncul, pada kolom author name kita tuliskan nama pengarang. Pada kolom kedua, kita bisa memilih opsi pengarang, apakah pengarang merupakan nama pribadi, nama organisasi, ataupun konferensi. Pada kolom ketiga, kita memilih jenis pengarang, apakah pengarang utama, pengarang kedua, atau posisi lainnya. Selanjutnya, klik Insert to Bibliography. Kolom Statement of Responsibility kita isi dengan nama penanggung koleksi. Di sini dapat kita isi dengan nama pengarang. Kolom Edition dapat kita tuliskan bila terdapat edisi buku atau koleksi. Kolom Specific Detail Info dapat kita isi bila ada informasi tambahan, namun bila tidak ada dapat dikosongkan. Kolom Items Code Page Generator digunakan untuk memasukkan data nomor dan jumlah eksemplar. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengeklik Add New Pattern. Setelah pop-up muncul, prefix isi dengan huruf B, misal buku, dan line serial number kita tuliskan berapa banyak angka yang ingin ditampilkan. Klik Save. Selanjutnya, isi pattern yang sudah dibuat. Dan pada kolom total item kita bisa isi berapa eksemplar yang akan dimasukkan. Pada kolom CMD kita bisa pilih jenis koleksi dari berbagai opsi yang disajikan. Pada kolom Content Type, Media Type, Carrier Type kita tetap biarkan non-set. Sedangkan pada kolom frekuensi dapat kita isi bila koleksi merupakan terbitan berkala. Namun bila bukan, bisa kita pilih Not Applicable. Selanjutnya pada kolom ISBN atau ISSN dapat kita masukkan nomor ISBN atau ISSN sesuai dengan tertera pada koleksi. Kita ketikkan nama penerbit, sedangkan pada kolom Publishing Year kita bisa isi dengan tahun terbit koleksi. Selanjutnya pada kolom Publishing Place kita ketikkan tempat terbit dan kita tekan Add New. Selanjutnya kolom collection dapat kita isi dengan informasi fisik buku, yaitu jumlah halaman, apakah terdapat ilustrasi, dan tinggi buku. Juga di sini kita tuliskan sesuai dengan pemesan pada katalog. Kolom series title kita isi dengan nama seri buku bila koleksi merupakan koleksi berseri. Kolom classification dapat kita ketikkan nomor kelas klasifikasi koleksi. Selanjutnya pada kolom call number dapat kita tuliskan nomor panggil yang sudah kita buat untuk koleksi yang sesuai pada katalog. Selanjutnya pada kolom subjek kita tekan Add Subject. Setelah pop-up muncul, kita isi kolom keyword dengan subjek, topik, atau koleksi. Sudah, klik Insert to Bibliography. Kolom language kita isi dengan bahasa pada koleksi. Sedangkan
Kolom abstrak atau notes dapat kita isi dengan abstrak atau sinopsis dari koleksi, namun juga bisa kita kosongkan. Lalu pada pengaturan image, dapat kita masukkan cover dari koleksi dengan ukuran maksimum 50 KB. Atau pada opsi lain, dapat kita ketikkan URL koleksi pada opsi download from URL apabila koleksi merupakan koleksi digital seperti e-book atau e-journal. Kolom file attachment dapat kita isi bila koleksi merupakan koleksi digital, bila tidak bisa diabaikan. Selanjutnya, kolom related to bibliographic data dapat kita isikan bila koleksi berhubungan dengan koleksi lainnya. Opsi hide in opaque dapat kita pilih apabila biblio ingin kita tampilkan pada opaque atau kita sembunyikan. Opsi promote to homepage dapat kita pilih apabila kita ingin mempromosikan atau tidak ingin kita promosikan. Dan kolom tabel merupakan kolom yang dapat kita gunakan untuk menyematkan link yang berhubungan dengan koleksi tersebut. Setelah data sudah diisikan, maka kita tekan save dan kita cek apabila data bibliografis sudah. Pada menu membership, sebelum menambahkan anggota, terlebih dahulu Anda dapat menentukan tipe anggota dengan cara mengeklik member type. Kemudian isi kolom sesuai dengan tipe anggota yang Anda inginkan. Pada member type name, saya akan isi dengan mahasiswa. Pada loan limit, menunjukkan jumlah koleksi maksimum yang dapat dipinjam. Loan period menunjukkan lama waktu koleksi boleh dipinjam, biasanya 2 minggu. Namun hal tersebut tergantung pada kebijakan perpustakaan masing-masing. Reserve untuk membooking buku, mungkin atau tidak mungkin. Reserve limit, jika mungkin buku dapat direservasi, maka Anda dapat menentukan banyak koleksi yang dapat direservasi. Membership period menunjukkan lama waktu keanggotaan aktif. Reborrow limit menunjukkan lama waktu koleksi dapat diperpanjang lama pinjamnya. Fine each day merupakan denda yang akan dibebankan kepada pemustaka yang terlambat melakukan pengembalian. Yang terakhir adalah overdue grace period, menunjukkan toleransi keterlambatan yang dapat perpustakaan maklumi. Kemudian setelah berhasil menambah tipe anggota, selanjutnya Anda dapat menambahkan anggota dengan add new member dan mengisi kolom-kolomnya. Member ID merupakan kunci utama dalam keanggotaan karena sebelumnya tipe anggota saya menggunakan mahasiswa, maka akan membuat member ID dengan menggunakan NIM mahasiswa. Nama isikan sesuai pada kartu mahasiswa. Birth date, member SINs, tanggal registrasi keanggotaan dibuat. Register date samakan dengan member SINs apabila pemustaka merupakan anggota baru yang belum pernah mendaftar sebelumnya. Expiry date akan otomatis mengikuti member type apabila autosave dalam keadaan on. Institution isi sesuai dengan institusi mahasiswa tersebut. Membership type memilih tipe keanggotaan. Saya pilih mahasiswa sesuai dengan kolom isian di atas. Pilih jenis kelamin anggota. Isi address, mail address, phone number, fax number, personal ID apabila dibutuhkan. Kolom notes untuk memberikan catatan tertentu apabila diperlukan. Pending membership, pilihan untuk menunda keanggotaan dalam status aktif. Isi foto apabila ada, kemudian isi email, password, dan mengonfirmasi password. Simpan data tersebut, dan Anda dapat melihat daftar anggota yang sudah aktif. Apabila terjadi kesalahan atau perubahan, Anda dapat menyentuhnya dengan mengakses icon pensil yang tersedia. Pada menu layanan sirkulasi terdapat beberapa pilihan, berupa mulai transaksi, pengembalian kilat, aturan peminjaman, riwayat peminjaman, daftar keterlambatan, dan reservasi. Pada tampilan mulai transaksi, kita akan dijumpai dengan kolom yang berisi member ID. Untuk meminjam koleksi, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, masukkan terlebih dahulu ID anggota.
klik mulai transaksi. Selanjutnya, masukkan kode eksemplar yang ingin dipinjam. Klik pinjam, lalu tersedia daftar peminjam yang di dalamnya berisi kode eksemplar, judul, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Lalu klik selesai transaksi. Koleksi sudah dapat kita pinjam. Untuk melakukan pengembalian koleksi, kita dapat menggunakan pada menu pengembalian kilat atau quick return. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Masukkan ID eksemplar koleksi yang akan dipinjam. Lalu klik kembali. Setelah kembali, kita didapatkan tampilan berupa keterangan koleksi yang telah dikembalikan. Jika sudah, berarti koleksi tersebut sudah berhasil kita kembalikan. Itulah penjelasan saya mengenai informasi umum Slims, bagaimana cara menginstal melalui website resmi Slims, dan bagaimana cara menggunakan beberapa fitur yang disediakan oleh Slims, seperti menu bibliografi, membership, dan sirkulasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.